Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua, untuk Anda semua dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya kasih damai daripada Tuhan selalu tinggal dalam kehidupan saudara, dan berkat Tuhan selalu tinggal juga dalam hidup saudara dimanapun saudara berada saat ini. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Saat ini kita boleh lagi menerima renungan online firman Allah yang luar biasa, yang tentunya menghidupkan kehidupan kita sebagai orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa Allah yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur, berterima kasih buat kesempatan saat ini. Kami boleh lagi menerima renungan firman-Mu, renungan firman Allah yang hidup, yang menguatkan, membentuk kehidupan kami. Di dalam firman-Mu kami bertumbuh lebih lagi dewasa dalam kerohanian, dan tetap ada dalam kebenarannya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Sebelum kami terima firman-Mu, Tuhan Yesus kuatkan, mampukan kehidupan, layakkan kami, kudus kami di hadapan Engkau, agar firman yang kami pelajari, yang kami dengar, yang kami simak saat ini bukan pelajaran-pelajaran biasa saja, melainkan pelajaran yang menghidupkan iman percaya kami untuk kami bertumbuh lebih baik lagi di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Firman-Mu menegur kami, mengubah hidup kami Tuhan Yesus, menjadi pewahyuan buat kami, agar kami Tuhan serupa dengan Engkau, menjadi murid yang tetap terus setia dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu ada pemulihan dan ada kuasa di dalamnya. Kami belajar firman-Mu, kami mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Ya, sangat bahagia saudara ya, kita boleh lagi belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, merupakan satu kebahagiaan kita di waktu-waktu seperti ini, saat-saat seperti ini, kita diberikan kesempatan untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memperlengkapi kehidupan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya, manusia yang lebih berguna, yang sesuai dengan firman Allah. Amin saudara. Untuk menjadi manusia yang berguna, tentunya juga kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan, aturannya Tuhan, ya. Karena rahasia ya di dalam firman Allah itu banyak sekali. Artinya rahasia-rahasia yang luar biasa yang akan tentunya menghidupkan kehidupan kita, ya. Rahasia yang akan menghidupkan kehidupan rohani kita, yang akan terus bertumbuh hingga menjadi anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang tentunya lebih baik lagi, terutama lebih baik di pemandangan Tuhan, bukan saja di pemandangan manusia, tetapi yang menjadi utama di pemandangan Tuhan. Amin saudara, ya. Karena Tuhan itu adalah sumber, ya, pusat kehidupan kita. Ketika kita lemah, lengah, putus asa, ya tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan yang akan terus mengangkat lagi kita, menguatkan kita, ya, memberi kita semangat, ya. Dikala kita lemah, dikala kita putus asa, ada Tuhan di situ, ya. Tuhan yang menolong kita. Dan ini yang ingin saya sampaikan lewat firman Allah yang kita ingin pelajari, bahwa betapa pentingnya Tuhan yang kita sembah itu, ya, menjadi berperan penting dalam kehidupan kita, yang menjadi pusat kehidupan saudara. Di dalam Mazmur saudara buka, kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27, di sini firman Tuhan berkata, Mazmur pasal yang ke-27, ya, dari Daud, ayat pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.
terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Haleluya, saudara. Kalau kita perhatikan di sini, perikop ditulis di Alkitab ini, yaitu aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, betapa bahagianya kita mendengar dan melihat perikop ini. Wow, luar biasa, ada dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya setiap kita orang percaya sangat senang, sangat bahagia kalau kita berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah benteng hidupku. Waduh, Tuhan adalah penjagaku, penolongku. Siapa yang tidak senang, tidak bangga mendengar firman Tuhan yang seperti itu yang keluar, ya kan? Dan itu memang bukti nyata bahwa Tuhan itu memang adalah perlindungan kita. Amin. Saudara harus mengimani bahwa Tuhan itu perlindungan kita. Dia benteng kita. Ya, dikala kita menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin tidak memungkinkan secara manusia, saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak mampu. Di situ Tuhan memampukan kita dengan kekuatan dan kuasa-Nya. Amin, saudara. Tetapi yang jadi pertanyaannya, saudara, ya, yang jadi pertanyaannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan, ya, Tuhan tidak mungkin, ya, mau menolong orang-orang yang terus Tuhan sudah perintahkan kamu harus ada dalam kebenaran, tapi dia tetap tinggal di dalam dosa, terus Tuhan mau tolong. Enggak, saudara. Ya. Tapi di sini yang Tuhan mau kita hidup tetap di dalam Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 di situ. Kalau saudara ingin berbahagia dan berhasil, artinya tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jelas. Ya, artinya di dalam kita ingin menikmati perlindungan Tuhan, di dalam kita ingin menikmati penyertaan Tuhan, Tuhan ingin kita juga harus terus selalu ada di dalam Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kita ada di dalam Tuhan ini adanya seperti apa? Tinggalnya seperti apa? Kita tinggal setengah-setengah, artinya tinggal setengah-setengah, tidak totalitas di dalam Tuhan, tidak full di dalam Tuhan, ya, atau full totalitas. Itu yang jadi pertanyaan. Kalau saudara full total hidup saudara tinggal dalam kebenaran melayani Tuhan, saya percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan itu selalu ada. Ya. Kalau saudara bekerja dalam suatu perusahaan, saudara malas-malas bekerja, ya, bos saudara bisa pecat saudara, setengah-setengah dalam bekerja, ya, tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Gak mungkin saudara akan naik pangkat dan bisa diberikan pangkat yang lebih tinggi dan bisa berhasil dalam suatu perusahaan, gak mungkin. Ya. Karena saudara kerja tidak totalitas, bekerja tidak sesuai dengan keinginan perusahaan, dengan keinginan atasan atau dengan keinginan bos, maka saudara akan dipecat. Ya, tidak akan berkelanjutan kehidupan saudara untuk bekerja. Begitupun artinya ketika kita berada di dalam pekerjaan Tuhan, ketika kita menjadi hamba Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, ya, saudara adalah hamba-hambanya Tuhan, kata firman Allah. Kalau saudara tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara tidak beribadah kepada Tuhan dengan totalitas, full, menyerahkan hidup saudara, ya, bagaimana saudara akan mendapatkan perlindungan, ya, Tuhan yang akan membentengi hidup saudara? Sebab di dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes, saya bacakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga, saudara perhatikan ini, saya bacakan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, ya, bahwa kita ini mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang menuruti perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta.
dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini firman yang katakan, jelas ya, firman yang katakan. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wah, jelas firman. Ini bukan komik, ini bukan dongeng. Ini firman yang hidup, nyata, saudara. Jadi dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Waduh. Ya. Jadi jangan kita mendengar wah saya ada dalam perlindungan Tuhan, ayat itu sangat menguatkan saya, ya. Tuhan benteng hidup saya. Oke, tidak apa-apa saudara. Tapi yang Tuhan mau, saudara tetap hidup di dalam Dia. Kalau saudara ingin merasakan perlindungannya, amin. Saudara ingin merasakan pemulihan Tuhan, saudara harus hidup di dalam Tuhan. Ya, sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya, itu yang Tuhan mau. Hidup itu yang menjadi kunci sebenarnya, utama. Ya, kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan bagaimana kita harus seperti Kristus, banyak. Tetapi mari kembali lagi dalam kehidupan kita untuk kita berpikir, memperbaiki pola pikir kita. Ya. Saya mau terus hidup seperti Kristus, berbuat hal yang harusnya kita lakukan seperti murid Kristus, seperti apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jangan sampai kita hanya terfokus pada berkat, keberhasilan, hidup yang berbahagia, perlindungan Tuhan. Tapi kita tidak memikirkan kehidupan kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kan tadi saya sudah sampaikan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Orang yang berbahagia dan orang yang berhasil adalah orang yang terus berhubungan, artinya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, terus bertumbuh subur karena ada firman yang terus menghidupkan dia. Begitupun dengan kehidupan saya dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada saat ini. Renungan firman Allah datang ke kehidupan kita bukan satu kebetulan. Ya. Mungkin sederhana, tapi ingat maknanya penting, terus membangun kehidupan rohani kita. Kadangkala kita lemah, jelas. Kadangkala kita putus asa. Kadangkala kita ingin mundur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika firman ada, firman tinggal, dia bertumbuh, dia menguatkan, dan dia membela hidup saudara. Dan saudara menjadi orang yang menang. Amin. Saudara berkemenangan karena ada firman Allah di dalam kehidupan saudara. Percaya dan imani bahwa firman adalah jaminan dan jaminan kehidupan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Renungan yang sangat singkat, renungan yang sangat sederhana, memberikan pemahaman bahwa di balik perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, ada yang harus kita lakukan, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Renungan firman Allah sampai di sini saya tutup, dan mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur dan hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk saat kesempatan ini, di mana firman-Mu kami sudah bentangkan, firman-Mu kami sudah pelajari dan kami sudah meresponi. Mengajarkan kami untuk kami harus betul-betul sungguh totalitas, full hidup seperti Engkau Tuhan. Agar yang namanya berkat, keberhasilan, kebahagiaan, perlindungan, kesembuhan, Engkau yang tahu dan Engkau yang akan menyediakan pada waktunya yang menjadi utama. Kami mau terus memperbaiki diri kami untuk kami mau terus hidup di dalam kebenarannya Tuhan, menjaga hati, hidup, pikiran kami layak kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan-Mu. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Kami percaya Engkau Allah, Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan sekali-kali pernah meninggalkan kami orang yang percaya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa yang kami cintai, Indonesia ini. Berkati pemerintahan yang ada. Berkati setiap tugas-tugas mereka agar mereka boleh mengerjakan dengan bertanggung jawab
pemulihan juga boleh terjadi bagi negeri Indonesia ini. Berdoa buat secara global, buat seluruh dunia ini Tuhan. COVID-19 yang masih merajalela, yang merupakan sebuah masalah bagi dunia ini Tuhan. Tolong Engkau yang mengerti, Engkau yang maha tahu, Engkau yang berdaulat, berkuasa atas segala-galanya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, pulihkan dunia ini Tuhan, agar banyak orang-orang boleh berbalik lagi kepadamu Tuhan. Setia kepadamu Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini juga terpapar mengalaminya Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan semangat yang daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami percaya kami yang saat ini lemah, kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit, iman dan percaya kami disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mengakhiri renungan ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.